apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, terapi trauma untuk anak-anak ex-Gavatar. Ada pula pembangunan trase Tunggu Amdal yang terhenti. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan menghadirkan seorang akademisi yang baru saja mendapatkan penghargaan dari UNESCO berkat kontribusinya untuk lingkungan. Selengkapnya dalam segmen Bincang. Puluhan anak mantan anggota Gavatar yang berada di penampungan Taman Wiladatika Cibubur diberikan terapi penyembuhan trauma atau trauma healing oleh Taruna Siaga Bencana dari Kementerian Sosial. Ya, sebagian besar dari mereka membutuhkan pendidikan dan ruang bermain yang layak. Beginilah suasana puluhan anak-anak yang sedang menjalani terapi penyembuhan trauma atau trauma healing di Gedung Kesenian Pandansari Taman Wiladatika Cibubur. Mereka didampingi Taruna Siaga Bencana atau Tagana dari Kementerian Sosial. Penyembuhan trauma ini dibagi menjadi 2 kelompok, yakni anak-anak dan remaja. Anak-anak diajak menari, menyanyi, dan mewarnai. Sedangkan kelompok remaja diajak konsultasi seperti menyebutkan apa yang mereka lihat, dengar, pikirkan, rasakan, khawatirkan, dan harapkan. Sebagai bentuk perhatian dan dukungan, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait juga datang mengunjungi anak-anak ex-Gavatar. Ia menuturkan bahwa kondisi anak-anak di penampungan hingga saat ini masih sehat dan stabil, namun membutuhkan pendidikan dan ruang bermain. Dan kebetulan saya akan komunikasikan juga Kementerian Sosial dan lintas lembaga agar situasi kedaruratan yang dijamin oleh undang-undang itu harus dilaksanakan supaya anak-anak kita tidak stres. Hari ini belum kita lihat stres, tapi nanti sebelum ada solusi. Selain itu, Komnas Perlindungan Anak juga berharap pemerintah terus memperhatikan nasib anak-anak ex-Gavatar. Tak hanya kondisi fisik saja, tapi juga kondisi psikologisnya. Rekomendasinya adalah karena anak yang saat ini dievakuasi, ya datang dari beberapa tempat di Kalimantan Barat, maka dalam implementasi situasi kedaruratan, anak-anak ini harus betul dikumpulkan, mendapatkan hak atas pendidikan, makanan dan kesehatan, dan tempat tinggal yang baik. Lydia Agustin, Javier Almadina, The ITV. Ya, pada 27 Januari 2016 lalu sebanyak 712 mantan anggota Gavatar telah dipindahkan dari Kalimantan ke Gedung Kesenian Pandansari Taman Bunga Wiladatika Cibubur, Jakarta. Sebagian besar dari mereka berharap segera dipulangkan agar dapat menjalani hidup lebih baik bersama keluarga. Ya, namun ada pula sebagian dari mereka justru menolak dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Sebanyak 712 mantan anggota Gavatar telah dipindahkan dari Kalimantan ke Gedung Pandansari, Taman Wiladatika Cibubur pada 27 Januari 2016 lalu. Para mantan Gavatar datang dalam keadaan sehat. Pemerintah bekerja sama dengan Gerakan Pramuka juga telah menyediakan posko kesehatan bagi mantan Gavatar yang sakit. Selama berada di tempat penampungan, mantan Gavatar tersebut akan didata dan diberikan pendampingan terlebih dahulu oleh Kementerian Sosial. Sebagian mantan Gavatar menginginkan untuk kembali ke keluarga, sementara sebagian lainnya memilih untuk kembali ke Kalimantan bersama kelompoknya. Hadi, mantan Gavatar asli Subang, sejak dipulangkan dari Kalimantan Barat, Hadi memilih pulang ke daerah asalnya di Subang, Jawa Barat. Ia berharap bisa diterima oleh anggota keluarganya dan bisa kembali menata kehidupan seperti bekerja untuk menyekolahkan anaknya. Saya pengen punya modal buat anak ngelajukan sekolah, kan saya pengen punya rumah, kan masa kita mau ngontrak terus. Ya pengen ada kemajuan aja, jangan sampai banyak dibohongin terus. Berbeda dengan Hadi, Rahmat mantan Gavatar asli Bekasi ini tidak ingin kembali ke daerah asal. Alasannya ia bersama anggota keluarga lainnya adalah mantan anggota Gavatar. Ia lebih memilih kembali ke Kalimantan karena ada masa depan yang lebih baik di sana. Yang kita butuhkan ya kembalikan hak hidup kami. Kami di sana dengan sudah damai, tentram dan damai. Ya jika bisa kita ingin kembali bertani khususnya di Kalimantan. Kita akan coba mengikuti program pemerintah dengan transmigrasi ke Kalimantan Utara atau Kalimantan Timur. Lydia Agustin, Jafriel Almadina, The ITV.
Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Setelah diresmikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, kini pembangunan trase kereta cepat Jakarta-Bandung tampak terhenti. Iya, pihak pembangun masih menunggu dikeluarkannya surat izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan. Setelah 1 minggu diresmikan oleh Presiden Jokowi, kini pembangunan trase atau perlintasan kereta cepat Jakarta-Bandung tampak terhenti. Hal ini karena proyek masih menunggu rancang bangun yang sesuai dengan analisis dampak lingkungan atau AMDAL dari Kementerian Perhubungan. Sementara itu, dari 147 km lintasan yang direncanakan, saat ini pihak pembangun baru melakukan pembebasan lahan sepanjang 5 km di areal perkebunan teh Walini. Dalam artian kita sekarang desainnya itu memang tidak menyeluruh langsung 140 kilo, tapi sementara ini kita konsen di CK 95 sampai 100 atau dikatakan stationing 95 sampai 100 itu memang kita konsentrasikan ke pekerjaan tanah dulu, yang diutamakan pekerjaan galian itu. Berawal dari Walini sampai dengan Ciledug. Targetnya pada tahun 2019, trase ini sudah dapat dilalui oleh kereta yang berkecepatan hingga 360 km per jam. Kereta super cepat ini akan melayani rute Jakarta-Bandung dengan melewati 6 stasiun, yaitu Stasiun Halim Perdana Kusuma, Cikarang, Karawang, Walini, Bandung Selatan, dan Stasiun Gedebagi, Bandung. Yeremia Tera, Topan Iskandar, Dai TV. Imbas dari dibangunnya kereta cepat adalah munculnya kota-kota baru. Ya, salah satu yang ramai diperbincangkan adalah kota terpadu Walini yang ternyata sudah menjadi incaran banyak pengusaha. Mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diprediksi mampu menggerakkan ekonomi daerah Jawa Barat, terutama daerah yang menjadi jalur perlintasan kereta. Salah satunya adalah kota Walini. Sejumlah pihak pengembang dikabarkan sudah melirik kota Walini menjadi prospek bisnis. Sejak pembangunan kereta Jakarta-Bandung diresmikan pada tanggal 21 Januari 2016, menurut pihak Kecamatan Cikalong Wetan, harga tanah di kawasan Walini kini naik menjadi Rp1.000.000 per meter dari Rp50.000. Warga di kawasan Walini mengaku kini sudah banyak didatangi pihak pengembang untuk menanyakan harga tanah. Dengan prospek harga jual tanah yang tinggi, warga berharap bisa mendapatkan keuntungan. Saya tangan Bapak ini lebih baik gitu, pembangunan di sini meningkat, kali harga-harga mungkin tanah lebih baik gitu. Terutama di dalam ekonomi mungkin lebih baik gitu untuk masa depannya gitu. Ya mudah-mudahan aja gitu, sesuai lah dengan keinginan masyarakat di sini gitu lah. Ya, nanya soal harga tanah di situ mungkin ke penduduk sekitar itu. Emang di titik stasiunnya mah emang di daerah perkebunan teh Walini itu. Kalau titiknya maka di sekitar itu juga jadi rame gitu yang nanya-nanya soal harga tanah. Mungkin ada yang beli mah mungkin belum, tapi udah banyak yang nanya gitu harga tanah. Mungkin cukong-cukong pada datang pasti itu, di situ ada gula pasti ada semut gitu. Di atas areal seluas 3.000 hektar milik PT Perkebunan Negara ini, kota terpadu Walini akan dibangun Kampung Asia Afrika, kampus baru ITB, pusat wisata, pusat bisnis, pusat pemerintahan dan perumahan, juga infrastruktur penunjang lainnya. Rencananya, kota akan selesai bersamaan dengan pembangunan kereta cepat tahun 2019 mendatang. Yeremia Tera, Topan Iskandar, Dai TV. Melakukan sosialisasi daur ulang sampah dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi demi tujuannya melindungi bumi. Iya, inilah yang dilakukan Tuti Asmawi. Wanita yang akrab disapa Umi ini aktif menularkan semangat cinta lingkungan lewat kegiatan daur ulang. Kegiatan mengolah sampah sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang. Hanya dibutuhkan kesadaran lingkungan dan kemauan untuk mengolah sampah menjadi suatu hal yang berharga. Seperti klinik daur ulang yang bertempat di Petukangan, Jakarta Selatan, dibangun oleh Tutik Asmawati, salah seorang warga Petukangan. Tutik memasyarakatkan konsep daur ulang sampah non-organik menjadi produk bermanfaat, seperti tas bunga pajangan dan lukisan. Semua prosesnya dikerjakan oleh warga Petukangan di klinik daur ulang.
Di klinik daur ulang ini, Tutik berhasil mendorong warga setempat untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan sadar lingkungan. Bahkan, membuka kesempatan untuk masyarakat umum yang mau belajar membuat produk daur ulang. Kita bisa membantu bumi kita untuk sembuh dari global warming. Pemanasan global itu dari apa? Dari kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Yang sampah-sampah plastik itu ternyata sulit diurai ya sayangku ya. Nah, setelah kita berikan wawasan masyarakat ke sana, akhirnya masyarakat pasti bertanya, "Loh kalau aku udah ngumpulin sampah untuk apa dong Umi?" Dari sinilah memang Umi sengaja ingin memancing kreativitas masyarakat. Ide Tutik ini lahir dari kepeduliannya terhadap masalah sampah yang ada di ibu kota. Ia ingin membantu pemerintah ibu kota Jakarta untuk menangani permasalahan sampah rumah tangga yang volumenya terus meningkat. Tutik yang sejak tahun 2006 telah membangun Pondok Cerdas sebagai ruang belajar gratis di lingkungan Petukangan, mengajak relawan pengajar dan warga untuk membangun komunitas peduli lingkungan KSM Nyiur. 50 anggota KSM inilah yang kini bersama Tutik menjadi penggerak perubahan masyarakat berwawasan lingkungan. Setiap akhir pekan, klinik daur ulang selalu kedatangan ibu-ibu rumah tangga yang mayoritas adalah buruh cuci. Tutik dan anggota KSM Nyiur membagikan keterampilan membuat aneka produk dari sampah. Hasil produk olahan sampah buatan kaum ibu ini diperbolehkan untuk dibawa pulang dan dimanfaatkan untuk menambah penghasilan. Sementara itu, produk KSM Nyiur dijual dari harga Rp10.000 hingga Rp500.000 atau tergantung pada tingkat kesulitan pembuatannya. Hal yang dilakukan Tutik ini mendapat apresiasi penuh dari masyarakat. Salah satunya Putri yang kagum akan sosok Tutik yang memasyarakatkan daur ulang. Tanggapan saya ini sangat bagus ya untuk pemberdayaan masyarakat karena pembangunan itu paling bagus itu menekankan pada langsung kepada masyarakatnya sendiri. Indri Larasati, Topan Iskandar, DAI TV. Selanjutnya kita akan menghadirkan seorang akademisi yang baru saja mendapatkan penghargaan dari UNESCO berkat kontribusinya untuk lingkungan. Namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.